Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci, teruskan dengan pentafsiran daripada 1 Yohanes. Dan kita akan membaca dari pasal keempat bagian yang kedua. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dari ayat yang ke-7 kita membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan cara bergiliran kita membaca sahut menyahut. Pasal 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kita berdoa sekali lagi. Kami sekali lagi datang menghadapi hadirat Tuhan yang suci dan maha kasih. Kami berdoa kiranya sekarang juga Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Tuhan membuka hati kami setelah kami membuka firman-Mu, setelah kami membaca kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberikan pendidikan pengajaran kepada kami, sehingga apa yang kami dengar akan menjadi bekal hidup, akan memimpin hari depan kami, sehingga kami boleh mengerti, mengenal, melihat cinta kasih Allah dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang kami dekatin. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jikalau kita menyebut Paulus sebagai rasul iman, maka di dalam pengajaran Paulus terus menekankan pentingnya hidup di dalam iman. Karena melalui iman saja manusia dibenarkan. Melalui iman saja orang yang sudah dibenarkan boleh hidup. A sinner be justified through faith, and a righteous man will live by faith. Dengan iman kita dari orang berdosa dibenarkan menjadi orang yang anak Allah. Lalu kita yang sudah dibenarkan menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan karena beriman kepada Dia. Sehingga di dalam seluruh tulisan-tulisan surat daripada Paulus, iman mempunyai unsur yang penting luar biasa. Lalu kita mau menyebut Petrus sebagai rasul pengharapan. Di tengah-tengah penganiayaan, kesulitan, sengsara, penderitaan yang diterima oleh orang Kristen pada abad pertama, maka hidup yang penuh dengan siksa dan banyak orang yang mati syahid. Apa artinya kita beriman kepada Tuhan? Di sini Tuhan pakai Rasul Petrus untuk memberikan pengharapan kepada orang Kristen. Berharaplah supaya pada satu hari kerajaannya, supaya pada satu hari langit yang baru dan bumi yang baru akan turun dari surga, dan di situ ada keadilan yang merajalela, yang memerintahkan segala sesuatu. Saudara-saudara, di dunia daripada kerajaan iblis, maka kuasa dan prinsip penguasaan itu hanya satu, dosa. Di dalam kerajaan iblis, di dalam kerajaan dosa, di dalam kerajaan orang yang melawan Tuhan, yang memerintah prinsip itu adalah dosa. Tetapi di dalam kerajaan Allah yang menjadi prinsip pemerintahan itu kebenaran. Itu sebab barang siapa yang hidup di dalam prinsip kebenaran, dia hidup sebagai anak-anak Allah.
Barang siapa yang melakukan prinsip kebenaran, dia sedang melaksanakan, melakukan prinsip daripada kerajaan Tuhan Allah. Dan pengharapan ini tidak bisa kita tujukan kepada dunia di sekarang. Karena setiap hari kita lihat surat kabar, kita lihat hal-hal yang tidak adil yang dijalankan. Kita memandang kepada kerajaan, tidak ada satu kerajaan di dunia yang melakukan prinsip keadilan. Sehingga Petrus berkata, pandanglah dan haraplah satu hari kerajaan keadilan itu akan datang. Saudara-saudara, kerajaan dan keadilan ini adalah sifat Allah memerintah. Yang disebut kerajaan Allah yaitu wilayah pemerintahan Tuhan Allah. Yang disebut kerajaan Allah adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, yang ditebus, yang dikumpulkan bersama untuk berbakti kepada Dia. Itu kerajaan Allah. Yang disebut kebenaran Allah, itu keadilan Allah yang dijalankan di tengah-tengah umatnya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan di dalam kehendak Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, jikalau kita menjadi orang Kristen, kita sudah beriman dan kita melalui iman menerima kebenaran Tuhan, maka kita melalui pengharapan kita menunggu janji Tuhan. Di dalam minta doa, orang-orang bertanya kepada Yesus Kristus, apa yang harus kami doakan? Yesus berkata, doalah demikian, Bapa kami yang berada di dalam surga, dipermuliakan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini semua adalah prinsip-prinsip yang dari permulaan kejadian sampai akhir wahyu konsisten dan tidak berubah. Pada waktu Yesus Kristus berkata, carilah dulu, yaitu kerajaan dan kebenaran Tuhan, yang sisa yang kau perlukan akan bukan diberikan, ditambahkan kepadamu. Jadi ini satu prinsip yang konsisten, yaitu the kingdom of God and the righteousness of God. Dan Petrus menjadi rasul pengharapan yang membawa kita menuju kepada dunia yang dijanjikan, dunia yang akan datang. Lalu kalau kita menanya, kalau demikian siapa Yohanes? Yohanes ada rasul kasih. Kalau Paulus rasul iman dan Petrus rasul pengharapan, maka Yohanes ada rasul kasih. Yohanes adalah semua di antara murid semua Yesus Kristus yang paling muda dan paling kurang pengalaman hidup dan paling berani mengutarakan sesuatu berdasarkan keadaan hati dia, spontan respons, sehingga dia adalah orang yang paling kurang kasih. Dia penuh dengan keberanian, penuh dengan dendam, dan penuh dengan semacam sifat belak-belakan mengutarakan, mengekspresikan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Sehingga Yohanes adalah orang yang paling kurang cinta kasih. Dia adalah satu-satunya murid yang pernah minta izin dari Tuhan untuk berdoa supaya dari langit turunkan api, bakar hangus musuh-musuh karena tidak menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, para permintaan ini dikeluarkan dari mulut Yohanes. Yesus menjawab, "Hei Yohanes, berapa jahatnya hatimu? Engkau tidak mengetahui. Engkau sendiri tidak mengenal isi hatimu sendiri. Maka baru engkau mengatakan kalimat, minta aku izinkan turun api dari surga." Turun api dari surga itu memang sering terjadi di dalam perjanjian lama. Bukankah Sodom Gomora dibinasakan karena Tuhan menurunkan api dari Tuhan di surga sehingga menghanguskan mereka? Bukan saja demikian, Nabi Elias pun pernah 3 kali dengan satu kalimat saja, lalu langsung ada api turun dari surga untuk menghanguskan orang-orang yang datang mencari dia dan tidak sopan menyebut dia. Saudara-saudara, Raja perintahkan, engkau turun. Hei, engkau manusia dari Allah, engkau nabi. Jikalau memang aku manusia dari Allah dan engkau dengan sikap demikian, maka api turun menghukum mereka semua mati.
Sudah 1 kali mati, 2 kali mati, baru ketiga kali mereka mempunyai perasaan takut kepada hamba Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya Yohanes dia baca kitab suci, dan dia waktu mengerti perjanjian lama, mengerti sejarah yang dicantum dalam kitab suci, akhirnya dia bukan belajar bagaimana mengasihi, dia belajar bagaimana menurunkan api. Dan dia minta izin dari Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yohanes begitu mengasihi Tuhan Yesus, begitu menghormati Tuhan Yesus, dan Yohanes tidak mengizinkan ada orang yang kurang ajar kepada Tuhannya. Itu sebab pada waktu Yesus membawa murid mengelilingi tempat-tempat dan masuk ke dalam wilayah orang Samaria, orang Samaria mengatakan, "Tidak usah masuk kota ini. Kami tidak menerima, kami menolak Yesus." Yohanes yang berada di depan balik kepada Yesus. "Kota ini tidak menerima engkau. Kota ini tidak menyambut engkau. Kurang ajar banget. Sekarang izinkan saya minta kepada Tuhan Allah, turunkan api untuk menghanguskan mereka." Yesus tidak setuju. Saudara-saudara, di dalam diri Yesus penuh dengan cinta kasih, dan dia adalah Sang Pencipta hidup. Dia datang memberikan hidup, bukan memberikan kematian. Yesus datang membangkitkan, mentegakkan kerohanian, bukan untuk menghancurkan, bukan merobohkan kerohanian. Yesus datang memberikan pengharapan, bukan memberikan keputusasaan. Itu sebab dia menegur Yohanes, "Engkau berapa jahat hatimu, engkau sendiri tidak tahu." Saudara-saudara, seolah-olah Yesus berkata, "Aku malu mempunyai murid seperti kamu. Sudah aku didik sekian lama, ternyata hatimu masih begitu sempit. Hatimu masih penuh dengan dendam. Hatimu masih penuh dengan segala api kebencian yang engkau hadapi kepada musuhmu." Saudara-saudara sekalian, inilah Yohanes. Kalau demikian, hak apa dan kualifikasi apa Yohanes disebut sebagai rasul kasih? Karena dia mengalami perubahan yang besar. Saudara-saudara, waktu dia permulaan mengikuti Yesus Kristus, dia seorang yang penuh dengan dendam, penuh dengan keberanian, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketegasan, tapi tidak mempunyai rasio yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak mempunyai alasan cukup yang sudah dirubah oleh cinta kasih dari Tuhan Allah. Alasan cukup itu bisa menjadi kekuatan kita lakukan segala sesuatu. Saya melakukan ini beralasan, saya rasional, ini masuk akal, saya kerja ini tidak salah. Tidak salah sih tidak salah, masuk akal sih masuk akal. Tetapi masuk akal dengan rasio-rasio yang belum dipimpin oleh Roh Kudus tak mungkin melompatkan dirimu dari orang normal menjadi orang supranormal. Orang Kristen bukan orang abnormal. Orang Kristen bukan orang normal. Orang Kristen adalah orang supranormal, lebih daripada orang normal. Orang normal bekerja segala sesuatu dengan pimpinan rasio, masuk akal. Orang Kristen supranormal mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rasio, masuk akal, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Di situ bedanya filsafat Greka di bawah sinar cahaya Alkitab menjadi sangat sederhana, menjadi kurang terpimpin, dan tidak ada kuasa kemenangan untuk menerobos pengaruh-pengaruh daripada dosa yang sudah menggerogoti akan hidup kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara, Yohanes akhirnya mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan yang paling besar datang kepada dia setelah dia naik ke Golgota. Saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat ada murid Yesus yang lain yang kembali ke Golgota. Alkitab cuma catat ada satu murid Yesus di antara 12 rasul. Dia datang kembali ke Bukit Golgota dan duduk di situ, tidak keluarkan satu kalimat, tidak mengatakan apapun, terus dengar, terus melihat, dan mungkin terus mencucur air mata. Yohanes duduk di bawah salib, di bawah kaki salib. Dia tidak ada lagi teori untuk membela diri, tidak ada lagi alasan untuk memberikan penjelasan mengapa orang sebaik Yesus harus mati begitu
tersiksa. Mengapa guruku bukan saudara tidak diterima, harus dipaku di atas kayu salib? Kalau dulu orang tidak menghormati gurunya, dia sudah marah tidak tahan, minta Tuhan bakar habis orang itu. Tapi sekarang dia tidak ada jawaban, tidak ada hal yang masuk akal. Bagaimana pikir pun tidak tuntas. Mengapa orang sebaik Yesus harus mati seperti ini? Mengapa orang tidak pernah berbuat dosa harus dipaku di atas kayu salib? Mengapa dia yang dengan kedua tangan menyembuhkan orang sakit akhirnya harus ditembuskan dengan paku di atas kayu? Mengapa dengan kedua kaki yang tidak tahu lelah, tidak mengerti capek, pergi keliling kota-kota, desa-desa, menyembuhkan, mengajari, mengobati orang-orang yang perlu, sekarang harus dipaku di atas kayu salib? Yohanes tidak mengerti. Yohanes tidak habis bisa pikir mengapa. Akhirnya jawaban tiba pada waktu Roh Kudus memenuhi hati dia. Inilah kasih. This is love. And this is the love of God. Inilah cinta kasih dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, tidak heran kalau di dalam surat Paulus pernah ada satu pasal seluruhnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir bicara tentang kasih, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat ke-13. Tapi saudara-saudara, begitu panjang lebar kasih yang ditulis, yang diberitakan, yang diuraikan oleh Paulus, yang menjadi the greatest chapter of love in the total Bible, in the total history of mankind. Ini pasal kasih yang paling agung di dalam seluruh sejarah, bahkan di dalam seluruh sastra dan juga di dalam seluruh kitab suci. Tetap tidak bisa banding satu ayat dari Yohanes yang mengatakan karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. No compare, saudara-saudara. Semua tulisan kasih dari siapapun, dari syair-syair, dari sastra-sastra, dari cinta dari para manusia sepanjang sejarah tidak bisa dibandingkan dengan satu ayat, for God so loved the world. Dan dari manakah inspirasi itu? Dari manakah drive dan dorongan itu? Mengapakah Yohanes bisa menulis kalimat begitu agung? Hanya karena satu sebab, dia pernah naik ke Golgota. Saudara-saudara, ada dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang mengikuti Tuhan, entah sedikit waktu, entah sudah lama. Dan satu macam lagi orang Kristen yang juga ikut Tuhan, ikut kebaktian. Tetapi dua macam ini berbedanya. Yang satu sudah mengalami Golgota, yang satu belum. Saudara-saudara, sekarang orang Kristen sudah dialihkan bukan mencari pengalaman Golgota, tapi mau membuktikan dia ada Roh Kudus. Maka mereka tuntut bagaimana bisa kelihatan sudah bisa berkarunia ridha, sehingga mereka diselewengkan arahnya. Sekarang saya membenahi saudara-saudara. Saya mengharapkan saudara mengalami Golgota. Saudara mengalami pengertian kasih, pengertian pengorbanan, pengertian salib Kristus. A man who realized the crucifixion of Jesus Christ, and a man who never realized what is the meaning of the sacrifice of Jesus Christ are totally different. Saudara-saudara, orang yang pernah mengalami salib Kristus, mengalami pengertian di bawah kaki salib seperti Yohanes, baru ada perubahan hidup di dalam sepanjang hari-hari dia di dunia ini. Saya mau tanya, apakah yang menjadi perbedaan sebelum engkau mengenal Kristus dan sesudah engkau mengenal Kristus? Apakah yang menjadi perbedaan sebelum engkau dibaptis dan sesudah engkau dibaptis? Apakah perbedaan sebelum engkau menjadi orang Kristen dan sesudah engkau menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, tidak peduli agama apa, engkau berapa sungguh-sungguh, berapa tebal imanmu di agama, apapun, tak mungkin engkau berubah menjadi orang yang penuh cinta kasih seperti Yohanes mengalami Golgota.
Saudara-saudara, orang Kristen yang didorong oleh kasih dari Kristus. Di situ kita melihat meskipun kita minoritas, tidak apa. Orang Kristen di Taiwan kurang daripada 2% saja. Di Hong Kong kurang dari 5%. Di Tokyo kurang daripada 0,1%. Di Thailand kurang daripada 1/1000. Kita minoritas sekali, tapi berbedanya adalah kita harus mengalami jojota. Kita mengalami kematian Kristus. Kita mengalami apa yang disebut korban sebagai tanda kasih. Saudara-saudara, Yohanes berbeda dengan Paulus. Yohanes berbeda dengan Petrus. Yohanes berbeda dengan Yakobus. Yohanes berbeda dengan rasul-rasul yang lain, karena dia adalah satu-satunya rasul yang akhirnya sempat kembali dengan kesedihan dan penyesalan naik ke atas Golgota. Di atas Golgota, saudara-saudara, ada serdadu-serdadu orang Romawi yang bawa paku-paku yang besar untuk membunuh, untuk memaku orang-orang yang sudah divonis oleh Pilatus. Di atas Golgota ada orang-orang Farisi yang mereka dengan jiwa penuh penghinaan datang untuk mau mentertawakan Yesus yang menyebut diri sebagai Mesias, dibunuh dan mereka membalas dendam. Di atas Golgota juga ada orang yang nonton terjadinya pembunuhan secara terbuka. Inilah sesuatu peristiwa dan sesuatu pengalaman yang paling murah. Tidak usah beli tiket, tidak usah bayar, boleh melihat, boleh mengetahui bagaimana manusia dipaku, bagaimana reaksi orang dipaku, bagaimana darah keluar dari tempat yang dipaku, bagaimana teriak-teriakan daripada orang yang dipaku mengutuk, mendendam kepada mereka yang memberikan kepada mereka hukuman yang begitu ganas, yang begitu kejam. Saudara-saudara, sehingga kita melihat macam-macam manusia berada di Golgota. Utusan daripada orang beragama, dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi, utusan daripada company yang besar yang sangat membenci kepada ajaran yang lain daripada Israel, utusan daripada itu imam-imam besar datang untuk menyukuri, untuk mentertawakan Yesus yang disalib. Dan juga ada orang-orang yang pernah dibunuh, pernah dibakar rumahnya. Mereka sekarang kirim famili untuk menyukuri kedua perampok yang dipaku di atas kayu salib. Sehingga begitu ragam, begitu banyak variasi orang yang beremosi berbeda-beda kumpul di atas Golgota, saudara-saudara. Dan juga ada semacam orang yang paling murni, itu mereka yang mencintai Tuhan, mereka yang pernah melihat, mendampingi, mengikuti pelayanan Yesus Kristus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus melakukan kuasa Allah, melakukan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus menghardik, mendidik dan menegur orang yang munafik, bagaimana Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan kepada mereka yang lapar, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran moral karena banyak orang yang mengikut dia. Maka sekarang waktu mereka mendengar Yesus, guru yang besar, tabib yang ajaib, dan pengajar moral yang hebat, pemberi pengharapan kepada seluruh umat Israel, sekarang dipaku di atas salib. Mereka saking ingin menyatakan simpati dan cinta kepada Yesus, mereka berduyun-duyun naik ke Golgota dan melihat strategi yang begitu besar itu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, orang-orang di bawah salib yang ada yang teriak-teriak, syukur engkau dibunuh, hei turun dari salib, jika engkau tabib yang bisa menyembuhkan orang lain, sekarang buktikan engkau bisa menyelamatkan dirimu daripada nasib yang malang ini. Dan tentara-tentara dari orang Romawi yang sebenarnya hari ini hari libur, dipaksa harus kerja, mereka dengan tidak rela pakai pukul besi sekeras mungkin untuk memaku ketiga orang itu. Ini semua menjadi drama yang paling hidup,
menjadi sesuatu yang paling mengesankan, menjadi suatu peristiwa yang paling merangsang syaraf-syaraf emosi daripada siapapun yang berada di situ. Saudara-saudara, dan di antara mereka yang simpati, ada orang betul-betul mengenal Tuhan. Ada beberapa perempuan yang dengan air mata berlinang tidak habis-habis melihat Yesus dipaku di situ. Dan di antara mereka seorang muda yang datang sendirian terus naik bukit Golgota, dan sampai di bawah kaki Yesus. Dia melihat keadaan semua ini, dia tidak bisa ngomong. Kalau dia membela Kristus, mungkin dia ditangkap. Kalau dia berteriak-teriak, mungkin dia diusir. Tetapi kalau dia datang mendekat Yesus, mungkin tidak diizinkan. Dia cuma memandang Yesus dan ikut menangis. Dan di situ sumber kasih di dalam surga menyentuh seorang jiwa muda. Saudara-saudara, the greatest stimulation, the greatest move, and the greatest inspiration from the source of love, God Himself, now come upon young people called John. Saudara-saudara, nah inilah satu-satunya orang yang akhirnya membawa pengertian kasih lebih dari Plato, lebih daripada siapapun di dalam sejarah, untuk merubah seluruh dunia. Satu jiwa disentuh. Saudara-saudara, saya tidak peduli di sini berapa ribu anggota, tapi saya mau tahu berapa orang yang jiwanya disentuh oleh kasih Allah. Berapakah dalamnya sentuhan itu kau terima? Kalau engkau adalah seorang yang pintar sekolah, teologinya berat, kuat, dan studinya banyak, gelarnya tinggi, tapi belum pernah ada sentuhan kasih dari Golgota, tak mungkin engkau menjadi seorang Kristen yang agung. Hanya menjadi orang Kristen yang pintar. Saudara-saudara, dunia ini sudah banyak orang pintar, dan selalu kurang orang agung. Dunia ini penuh banyak orang yang akademik, tapi sedikit orang yang penuh kasih dari Tuhan. Sehingga kita kira, kita anggap, kita salah percaya kalau sekolah lebih tinggi, kita menjadi hamba Tuhan lebih kuat, lebih hebat, lebih besar. Tidak. Saudara-saudara, selain pengertian setinggi mungkin, kalau sentuhan kasih sedalam mungkin, baru engkau seimbang. Kalau saya berkhotbah di sini dengan pengetahuan yang begitu luas, begitu banyak, tapi tidak berdasarkan cinta kasih di dalam hatiku, apa yang kau bawa pulang adalah hal-hal yang mungkin kau baca sendiri di dalam perpustakaan atau di dalam buku di dalam rumahmu sendiri. Tapi apa yang saya berikan kepada saudara selain pengetahuan, bahan khotbah, juga sentuhan kasih dari Tuhan, itulah yang akan merubah engkau hidup bagaimana beribadah kepada Tuhan, hidup bagaimana bergaul dengan orang lain, hidup bagaimana berkomunikasi satu dengan lain di dalam masyarakat, dan hidup bagaimana menyentuh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena kasih merubah hidup kita. Saudara-saudara, saya selalu membayangkan pada waktu Yohanes sendiri berada di bawah Golgota, berada di bawah kaki Yesus Kristus, dan api yang murni, api yang paling bersih dari cinta kasih surgawi menyumut dia dan menyentuh dia, dan di situ perubahan terjadi. Bukan perubahan pada satu orang, perubahan kepada seluruh dunia, mulai dari melalui satu orang. The transformation of the world history, the transformation of the whole mankind through the inspiration given to only one man, Yohanes. Saudara-saudara, Yohanes yang hari itu tenang entah berapa jam di Golgota, menjadi orang yang menjadi sumber berkat cinta kasih. Saudara-saudara, bacalah Plato, bacalah Aristoteles, semua filsafat mengenai cinta kasih, dan baca lagi Yohanes. Bacalah Yohanes 13, Yohanes 3:16, bacalah 1 Yohanes 3:16, bacalah 1 Yohanes khususnya pasal 4 yang baru kita baca ini. Engkau menemukan tidak
ada satu orang yang pernah mengatakan kalimat God is love. Saudara-saudara, orang Islam juga mengetahui Allah penuh dengan kemurahan. Dan di dalam Al-Quran mereka mengatakan itu disebut sebagai Allah Rahimnia, Allah Rahmania. Allah penuh dengan rahmat, Allah penuh dengan cinta kasih. God is full of mercy. He is merciful. He is full of loving kindness. Allah penuh kasih, Allah penuh kasihan, penuh rahmat, penuh belas kasihan. Itu adalah sifat Allah. Tadi saudara-saudara, pada waktu kita bandingkan semua istilah tentang Allah dan kasih dibanding dengan Yohanes, engkau menemukan satu-satu yang mengatakan bukan Allah penuh kasih, Allah adalah kasih. Itu hanya ada di agama Kristen. Dan itu hanya ada di dalam satu orang, Yohanes. God is love. Bukan God is full of love, but God is merciful. Bukan God is so kind, so merciful, so lovely, but He is love. Apa bedanya? Kalau agama lain atau filsafat daripada baik timur maupun barat menceritakan dengan ada sifat ilahi yang namanya kasihan, rahmat, dan anugerah, dan berkat, dan kasih. Itu selalu hanya atribut ilahi, bukan esensi substansi ilahi. Di sini bedanya. In Christianity, especially in the revelation given to John, God is love. That is a substance of God is love, bukan atribut saja. Jadi bukan Tuhan banyak sifat, di dalam sifat yang begitu banyak ada salah satu sifat yang disebut kasih, bukan. Tapi dia adalah dirinya itu kasih adanya. Saudara, ini kekhususan Yohanes. Saya menganggap Yohanes tidak berpendidikan tinggi seperti Paulus, tapi Yohanes mempunyai karunia talenta instingtif yang lebih tinggi dari siapapun. Saudara-saudara, sejarah membuktikan Yohanes mempunyai pengaruh kepada umat manusia jauh lebih besar dari Socrates, Aristotle, atau Plato. Karena apa? Dia di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau tidak ada kesempatan belajar tinggi, engkau tidak ada kesempatan mendapatkan S3 dari luar negeri, tidak apa. Engkau kembali belajar seperti Yohanes. Siapa tahu engkau yang miskin, yang tidak mungkin belajar tinggi di luar negeri, engkau mempunyai satu bakat, mempunyai satu instinktif talent daripada Tuhan yang lebih dari orang lain, sehingga Yohanes akhirnya mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari Plato, dari Aristotle, dari Xenophonus, daripada Lucretius, daripada Empedocles, dan semua filosof-filosof yang besar di barat. Saudara-saudara, saya percaya orang yang pelajari buku Yohanes, mempelajari surat Yohanes lebih banyak daripada mereka yang mempelajari buku Republika atau buku Timaeus daripada Plato. Satu kali saya berkhotbah di kampung halaman dari Billy Graham di Charlotte dan di beberapa kota di North Carolina. Dan seorang berkata kepada saya, setelah saya khotbah 3 kali berturut-turut di Prudential Church, gereja terbesar di situ, dan seorang berkata kepada, do you know in this area we have 6,800 Bible study group. Wah, saya kagum luar biasa. Itu kota dan itu bagian negara yang sudah begitu terpengaruh oleh orang Kristen, sehingga ada satu kumpulan studi Alkitab, kumpulan Bible study group di dalam wilayah tidak sampai 50 km ada 6.800 Bible study group, saudara-saudara. Dan setiap minggu orang-orang itu mempunyai satu niat untuk berkumpul bersama, membaca sebagian Alkitab, lalu mereka saling menguatkan satu dengan lain. Saya mau tanya, di seluruh dunia selain sekolah filsafat di dalam universitas, adakah Aristotle study group? Adakah Plato philosophy study group?
Dan adakah kemungkinan di satu wilayah yang 50 km saja lebih dari 6.800 tari glub? Tidak ada, kecuali Alkitab. Saudara-saudara, maka pengaruh Yohanes sudah jauh lebih besar daripada Kongfucu, lebih besar daripada Socrates kepada seluruh umat manusia. Yohanes yang 2000 tahun yang lalu tulis ayat ini, dia tidak sangka 2000 tahun kemudian di kampus Mas, di Jakarta, di Terusan Arjuna ada 1000 lebih banyak orang yang mendengar pembahasan dari ayat ini. Dia never pikir, never thought about that. Dia tidak tahu, dia cuma tahu bagaimana mengerti firman Tuhan, bagaimana disentuh oleh kasih-Nya, bagaimana mengutarakan pengertian tentang firman dan ditulis menurut pimpinan Tuhan sebagai satu surat yang hanya berapa lembar saja. Di dalam kitab suci di atas ini 3 lembar sudah menyampai kepada Yohanes surat yang kedua. Hanya 3 lembar, tapi dibahas-bahas. Kita sudah lebih 1 tahun berkhotbah setiap minggu mengenai Yohanes. Dan bukan saja kita, di seluruh dunia. Karena apa? Sentuhan kasih surga melalui korban Kristus kepada seorang pemuda yang berlutut, yang nongkrong di bawah salib, renung, pikir, dan penuh dengan air mata karena digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, maka dia menulis ayat-ayat seperti ini. Dia menulis berbeda dengan semua yang lain. Yohanes mempunyai cara literatur yang jauh lebih singkat, jauh lebih gampang dimengerti daripada Paulus, daripada yang lain. Misalnya, dia pakai istilah yang paling singkat dan kalimat yang paling pendek mengutarakan kebenaran yang paling dalam. God is light. Dari siapa? Dari Yohanes. God is love. Dari siapa? Dari Yohanes. God is life. Dari siapa? Dari Yohanes. Ini 3 istilah secara kebetulan di Inggris semua dimulai dari L. Love, life, light. Semua. Love, life, light. God is light. God is life. God is love. God is spirit. Ini semua istilah paling pendek. Allah itu roh adanya. Allah itu kasih adanya. Allah itu terang adanya. Allah itu hidup adanya. Semua dari Yohanes. Saudara-saudara, Paulus tidak sanggup memakai istilah yang begitu sederhana, kalimat begitu pendek untuk memberikan pengertian begitu jitu, begitu akurat, dan begitu mutlak. Ini satu jenius yang besar luar biasa. Tapi semua ini berasal daripada sentuhan kasih Yesus Kristus di atas Golgota. Nah, sekarang setelah mengerti semua yang saya uraikan, kita kembali lagi membaca beberapa ayat. Hari ini saya akan membahas hanya separuh dari bagian yang kita baca ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Semua membaca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini 4 kalimat begitu jelas. Pertama, the source of love is the reason we should love one another. Kedua adalah sebab kasih itu berasal daripada Allah. Love is from God. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini kalimat yang begitu pendek. Saudara-saudara sekalian, dia adalah seorang rasul yang waktu menjadi tua, beritanya tidak di luar berita ini. Saling mengasihi, saling mengasihi. Meskipun dia sendiri tidak mungkin mengasihi orang bernama Serintus. Ini sangat terkenal di dalam sejarah. Karena apa? Karena Serintus yang menghancurkan gereja, memecahkan gereja, dan mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Maka Yohanes mengatakan tidak bisa. Saudara-saudara, satu kali itu di dalam kerajaan Romawi, kebiasaan orang mandi bukan ada kamar mandi di rumah. Pergi mandi ke tempat kolam mandi yang bersama-sama. Itu adalah
kamar mandi umum. Seperti sekarang kita kalau pergi berenang, semua berenang di dalam satu kolam renang yang sama. Waktu itu adalah Roman bath, yaitu ada satu kolam, lalu ada kamar-kamar. Setiap orang mandi di situ, itu namanya tempat mandi umum. Satu kali Serintus itu masuk, Yohanes kelihatan dia. Langsung Yohanes keluar. Dan Yohanes mengatakan, tinggalkan Serintus, karena langit sudah akan roboh. Dia sangat begitu benci kepada ajaran palsu. Dan dia tidak mau bekerja sama dengan orang yang menyelewengkan firman. Tetapi saudara-saudara, bagi mereka yang menerima firman, bagi mereka yang seiman, maka Yohanes mengatakan, mari kita saling mengasihi. Orang yang mengasihi kebenaran pasti benci yang tidak benar. Orang yang mengasihi iman yang sejati pasti membenci bidah dan ajaran palsu. Orang yang mengasihi murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Tuhan pasti menolak nabi-nabi dan rasul-rasul palsu. Sehingga yang mengatakan kasih, 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 Yohanes juga yang mengatakan tidak boleh mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih terhadap Allah tidak ada di dalam hatinya. Dan barang siapa yang mengasihi dunia, dia adalah musuh daripada Tuhan Allah. Sehingga kita tidak membicarakan kasih langsung, kita menjadi tanpa arah semua dikasih, tak karu-karuan. Tidak. Dan di sini dikatakan orang saling mengasihi karena mengetahui kasih yang sejati berasal dari Allah. Nah, kalimat ini penting sekali. Kita yang sudah sering baca kitab suci, kita tidak mengamati dan kita tidak membedakan dan kita tidak sadar kenapa kalimat ini muncul. Saudara-saudara, di dalam pernikahan orang dunia, saya mau tanya, sumber kasih dari mana? Yang laki bilang, aku mengasihi kamu. Kenapa? Karena kamu cantik. Yang wanita mengatakan, aku mengasihi kamu. Kenapa? Karena kamu gagah. Atau yang lebih-lebih lagi di dalam hatinya, karena kamu kaya. Tapi tidak mau ngomong, cuma kamu gagah, kamu bagus. Tapi di dalamnya ada motivasi yang lain. Lalu saya tanya lagi, yang laki-laki mencintai perempuan sampai akhirnya dia ambil menjadi istri, itu cinta dia berasal dari mana? Ya dari saya sendiri. Karena saya melihat, saya bertemu dengan beberapa wanita, akhirnya saya pilih kamu. Aku rasa engkau yang paling cocok saya, maka saya mau cinta kamu. Saya mencinta kamu dengan cinta diri saya, dan cinta dari saya cinta kepada kamu. Namanya aku cinta kamu. Asalnya cinta saya, asal cinta adalah manusia yang berdosa. Lalu si perempuan mencintai laki-laki. Ditanya, engkau mencintai laki-laki, engkau mau nikah sama dia? Mau. Cintamu dari mana? Ya dari saya. Bukan dari mama kok. Bukan dari siapa kok. Ini teori ini terus beribu-ribu tahun ditolak di sini. Kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara, kalau engkau sudah sadar bahwa wah ini bedanya, ini firman, ini beda dengan teori semua mengenai kasih. Karena di dalam diri manusia yang tidak mengenal Allah selalu menganggap diri manusia adalah satu sumber kasih yang berhak menentukan objek, berhak memberikan kasih kepada siapa menurut ukuran dia sendiri. Tapi Alkitab di sini tolak. Dia mengatakan kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab berbeda sekali orang yang mengasihi dengan kasih dari diri sama orang yang mengasihi yang kasihnya dari Allah. Sikap kasihnya berbeda. Kalau kasih dari Tuhan Allah, maka Tuhan menyerahkan kasih ini kepada saya supaya saya baik-baik mengasihi orang lain. Saya harus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan, karena Dia memberi. Seperti sekarang saya memberikan 100.000 kepada anak pertama, memberikan 100.000 ke anak kedua, memberikan 100.000 kepada anak ketiga, memberikan 100.000 kepada anak keempat. Sesudah itu saya mau tanya, bagaimana engkau memakai uang? Pak, uang saya pakai untuk jajan semua 100.000 habis. Satu lagi, saya telah membagi separuhnya untuk pekerjaan Tuhan, separuhnya untuk sebagian diri saya sebagai menolong orang miskin, dan sebagian juga untuk membantu orang-orang yang perlu di dalam kesulitan.
Waktu saya mendengar laporan, saya mulai mengetahui bahwa setiap anak cara memakai uang itu mempunyai perasaan tanggung jawab yang berbeda. Nah saudara-saudara, kalau kasih itu berasal dari Tuhan Allah, maka Tuhan memberikan kasih dalam hatimu. Engkau seorang pasif, bukan seorang aktif. Engkau seorang penerima kasih, bukan seorang yang bisa menghasilkan kasih. Dan kasih yang diberikan oleh Tuhan itu engkau jangan cegah, engkau jangan merintangi, supaya kasih itu boleh meluap dan boleh mengalir dengan alamiah. Saudara-saudara, engkau bilang Tuhan memberikan cinta sedikit kepada saya. Tidak, karena engkau merintangi, engkau menekan, sehingga cinta itu kelihatan menjadi sedikit. Nah, semua bagian kerusakan dan kegagalan kita selalu kita tidak sadar, dan kita selalu mencela Tuhan. Kenapa saya kurang kasih? Karena engkau memberikan kasih sedikit kepada saya. Tidak, Tuhan memberikan kasih yang sangat limpah di dalam diri kita. Tapi kebiasaan, kebudayaan, dan warisan daripada hereditas, daripada sikap keluargamu mengakibatkan engkau terus menekan, sehingga engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau kasih berasal dari Tuhan, berarti harus bertanggung jawab kembali kepada Tuhan. How do you use your love? How do you give your love to others? And you should be responsible to God, because the love is from God. Kalau kasih itu dari Allah, maka waktu engkau kekurangan kasih, minta saja. Jangan karena kekurang lalu engkau menahan. Nah, sekarang saya membicarakan sedikit mengenai ekonomi. Saudara-saudara, ada gereja yang sangat-sangat menekan dan membuat susah hamba Tuhan. Karena apa? Karena mereka pintar dan setia membagi uang. Kalau persembahan dari seluruh gereja sedikit sekali, maka dia pelit sekali pakai. Karena apa? Memang uang tidak banyak, mesti pakai dengan pelit. Akhirnya hamba Tuhan dilantarkan. Lalu ada seorang datang kepada saya, menurut pasti Pentong bagaimana? Saya kan sebagai majelis, saya harus setia sekali untuk membagi uang itu, karena uang itu yang ada begini. Saya bilang, kalau mau bicara tentang setia, setia dari memberi persembahan dulu, setia dari perpuluhan dulu. Jangan setia di dalam pelit untuk membagi-bagikan. Nah saudara, mengerti maksud ini? Saya tidak bisa mencintai dia. Kalau tidak bisa mencintai dia, kenapa tidak minta Tuhan sumber kasih menambah-nambah kasih di hatimu? Itu yang kau tidak kerjakan. Sehingga engkau selalu dengan kepelitan, dengan kekejaman, dengan keadaan diri yang penuh dan kesempitan, lalu engkau mengatur katanya setia, tapi engkau tidak tambah dari sumber. Saudara-saudara, yang penting adalah menambah-nambah dari sumber untuk memperkaya kemungkinan engkau berbuat baik. Lalu engkau bisa melakukan kebajikan, melakukan keadilan, melakukan kejujuran, kesetiaan, dan memberikan kasih lebih banyak dari sumber yang tidak terbatas itu. Saudara-saudara, biar kita mempunyai hidup, dan bahkan mempunyai hidup yang berkelimpahan, sehingga kelimpahan hidup itu menjadi sumber yang terus mengalir dari hidup kita untuk orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang sangat tidak patut dicintai, sulit mengasihi dia, tapi belajar dan berdoa kepada Tuhan, ajar saya mengasihi dia meskipun dia tidak patut dicintai. Tapi ajarlah saya belajar dari Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus di dunia, tidak ada satu macam manusia yang tidak bisa dicintai oleh Yesus Kristus. Orang yang seperti Yudas pun Yesus tidak mengusir dia, Yesus tidak memboikot dia. Yesus menanti sampai detik terakhir dan memberikan makanan di atas piringnya dan berkata, kerjakanlah apa yang kau mau kerjakan. Jiwa Yesus begitu luas, begitu besar. Jiwa yang besar itu menjadikan dia juru selamat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bukan karena dia hebat, dia memang paling hebat, dia Allah, oknum dua dari Allah Tritunggal, tapi dia mempunyai cinta kasih yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, yang begitu besar hatinya, yang menjadi contoh kita masing-masing. Saudara-saudara,
Yesus tidak pernah menolak orang berdosa siapapun. Yesus tidak pernah menolak permintaan orang berdosa yang sungguh-sungguh rendah hati. Termasuk perampok di pinggir salib itu berkata kepada Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau mendapatkan kerajaanmu dan kembali ke dunia ini. Yesus tidak menjawab, siapa kamu? Berani minta sama saya? Tidak ingatkah kamu pembunuh, pembakar, perampok? Tuhan Yesus tidak menghiraukan itu. Tuhan Yesus mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga aku dan engkau dan aku berada di dalam Firdaus. Cinta semacam inilah cinta Kristiani. Dan saudara-saudara, dengan demikian dia mengatakan poin pertama, kita saling mengasihi karena apa? Karena Allah lah adalah sumber kasih. Karena kasih yang sejati berasal dari Tuhan Allah. Kedua, dia mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Maksudnya apa? Memang Allah itu sumber kasih, tetapi tak mungkin kita mempunyai kasih yang cukup kecuali kita dilahir kembali dari Allah. To be born again, born from God, born from above, born from Holy Spirit, born from the Word of God. Di Alkitab ini 4 hal jadi satu. Dilahirkan kembali berarti dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan dari firman, dilahirkan dari Injil. Nah ini 4, Allah, Roh Kudus, firman, Injil, menjadi sesuatu induk di mana hidup baru datang mengunjungi engkau dan saya. Kita dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan melalui firman yang diwahyukan Roh Kudus, dilahir melalui Injil di mana Roh Kudus memberikan kesaksian untuk membuktikan Injil itu dari Allah. Maka kita dilahirkan kembali. Dan ini juga disebut lahir sekali lagi atau lahir dari atas. To be born again and born from above. Kelahiran dari atas ini dijadikan satu relativitasi dibanding dengan dilahirkan oleh Bapa dan Ibu. Kita di atas bumi ini dilahirkan oleh Papa dan Mama, tetapi di dalam kekekalan kita dilahirkan dari atas. Father in heaven, the life from above, the Spirit pour down from heaven on us. Dan kita mendapatkan hidup ini. Siapa mungkin mempunyai kasih seperti ini? Ini mereka yang dilahirkan kembali. Ketiga, orang yang mempunyai cinta kasih semacam demikian, ada orang yang mengenal dia. Sekali lagi, istilah kenal bukan kognitif, istilah kenal bukan teori, istilah kenal bukan bayangan, istilah kenal bukan imajinasi. Jadi mengenal orang itu gampang tidak? Tidak gampang. Suami mengenal istri gampang tidak? Tidak gampang. Sudah berpuluh-puluh tahun masih ada bagian yang belum pernah dijelajah. Masih ada sesuatu yang belum disentuh, belum tahu. Sudah nikah 10 tahun, 30 tahun masih tidak kenal. Tidak kenal. Coba lihat istrimu, terus lihat. Siapa ini orangnya? Kalau istri lihat suami, ini orang yang saben hari sama saya, yang berpuluh-puluh tahun saya, tetapi kadang-kadang keluar satu kalimat, kaget. Kok gini orangnya? Kenapa? Belum kenal, saudara-saudara. Kenal orang itu susah. Kalau orang mengatakan saya kenal Tuhan, betul-betul kenal, semua isi hati Tuhan saya kenal, maka Paulus akan menjawab, siapa kamu? Siapa yang bisa mengenal Tuhan? Dan sedalam-dalamnya segala yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ternyata pengenalan itu bukan hal yang gampang. Hanya kenal karena pernah lihat mukanya, itu gampang. Karena pernah jabat tangan, oh saya kenal, itu gampang. Tapi mengenal sampai sedalam-dalam hatinya, itu tidak gampang. Yang bikin kenal itu apa? Orang Ibrani mengatakan, kenal karena hubungan. Kalau suami istri kenal karena sudah bersetubuh, sudah telanjang, sudah menghubungi satu dengan lain. Sehingga engkau di dalam diriku, aku di dalam dirimu. Itu komunikasi yang erat antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Itu namanya kenal.
Di sini istilah yang dipakai sama. Jadi barang siapa mengasihi karena dia mengetahui kasih berasal dari Allah. Sebab God is love. Kedua, karena dia dilahirkan oleh Allah. To be born again from God. Ketiga, karena dia mengenal Allah. Artinya apa? Dalam hidupku dan hidup Tuhan ada hubungan sehingga saling mengerti sedalam-dalamnya dari jiwa. Saudara-saudara, hubung. Ada hamba-hamba Tuhan yang 1 tahun tidak pernah telepon sama saya 1 kali. Ada yang 1 minggu telepon 3 kali. Kejar-kejar ke Taiwan, kejar-kejar ke Singapura. Ada hal yang penting tanya. Sehingga pengertian itu makin lama makin mendalam. Dan ada orang bukan saja tidak mau mengerti, dia bangga. Saya tidak cari muka. Itu bukan cari muka. Itu mau kerja lebih mengerti, lebih erat. Sehingga berbeda sedikit. Harus tidak bereskan. Sampai akhirnya tidak ada selang-selang yang memecahkan gereja. Saudara-saudara, mengerti Tuhan Allah juga demikian. Aku mau mengetahui sampai mendetail. Saudara-saudara, 12 murid, ada 1 murid yang paling suka menggelengkan kepala atau serongkan kepala untuk dekat Yesus, dengar setiap kalimat dari Yesus. Siapa dia? Engkau bilang ini cari muka? Bukan. Itu bukan cari muka. Dia mau mengerti sedalam-dalamnya isi hati Tuhan. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mau lolos 1 kalimat keluar dari mulut Yesus. Sampai hari terakhir dia itu begitu dekat dengan Yesus sehingga kepalanya masuk ke dalam pangkuan Yesus. Saya kira di dalam hal ini Da Vinci salah. Da Vinci menggambar Yohanes begini sama Yesus menjadi satu V. Mestinya begini. Mesti kepala di situ. Dan dia seorang seniman, bukan seiman, seniman, saudara-saudara. Da Vinci melukiskan dengan seni, bukan melukiskan tentang iman. Jadi di situ saya koreksi. Yohanes bukan begini, jauhkan Yesus. Yohanes justru terbalik, masukkan kepalanya di dalam pangkuan Yesus. Karena pada waktu Yesus di dalam ada yang sedih, malam terakhir, ngomongnya dengan suara yang sangat lembut dan kecil. Dan Yohanes tidak mau kehilangan 1 kalimat. Saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Apa yang pernah Yesus bicara sama Bapa, itu rahasia paling besar di alam semesta. The most secret words spoken from Son to the Father. Tapi akhirnya rahasia ini pun Yohanes tahu. Heran ya. Dan tidak ada 1 murid catat. Cuma Yohanes catat dengan seluruh fatsal 17 Yohanes. Bagaimana Yesus bicara kepada Bapa di surga. Dan kalimat-kalimat apa, semua dicatat. Yohanes begitu teliti karena apa? Mengenal. Karena apa? Mengenal dengan dekat. Mengenal sedalamnya. Mengenal dengan sedetail-detailnya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Maka orang yang melayani mesti saling mengenal dengan sungguh-sungguh. Bukan tafsir semau sendiri. Sudah tafsir semau sendiri lalu meyakinkan diri apa yang saya tafsir pasti benar karena saya sudah kenal. Saudara-saudara sekalian, saya sekarang membicarakan tentang mengenal. Saya mau tanya, apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita sudah mengenal sedalam-dalamnya Tuhan? Saya menjadi takut. Kalau satu hari Tuhan mengatakan, aku belum pernah mengenal engkau, cilakalah engkau. Dan kalimat ini keluar daripada mulut Yesus dicatat di dalam Matius pasal 7. Mereka bukankah demi namamu aku mengusir setan? Bukan demi namamu aku melakukan mujizat? Bukankah demi namamu aku bernubuat? Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, kenal secara salah itu salah kenal, salah ngerti. Salah ngerti itu karena apa? Tidak mau betul-betul rendah hati datang untuk cari tahu sesungguhnya bagaimana. Mari kita belajar dekat kepada Tuhan. Makin dekat, makin belajar, makin tuntas untuk merenungkan semua firman Tuhan. Dengan teliti, dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya kembali lagi. Kasih berasal dari Allah.
Kedua, orang yang mengasihi dilahirkan oleh Allah. Ketiga, orang yang mengasihi sesama harus mengenal Allah. Dan pengenalan terhadap Allah berdasarkan firman yang sudah diwahyukan dan berdasarkan Roh Kudus yang membawa kita masuk ke dalam kebenaran dan berdasarkan kerendahan hati mau terus berkomunikasi, terus mau menjamah, mengerti isi hati Tuhan. Seperti Yohanes, dia boleh mengatakan kalimat seperti ini karena dia adalah satu-satunya murid yang terus dekat dengan Yesus. Selangkah pun tidak mau lepas, satu kalimat pun tidak mau lolos, karena dia adalah orang yang ingin terus mengerti dan mengenal Tuhan. Pada waktu Yesus dihakimi, pada waktu Yesus ditangkap, ada dua murid yang mengikut Yesus ke tempat-tempat gubernur. Di situ satu namanya Petrus, satu namanya Yohanes. Alkitab mengatakan Petrus mengikut dari jauh-jauh. Dan Alkitab menulis Yohanes mengikut dari dekat-dekat. Nah saudara-saudara, ini bedanya. Bagaimanakah kita? Maukah kita menjadi orang yang benar-benar mengenal, benar-benar dekat, dan benar-benar mendengarkan setiap kalimat dari Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat ini dengan berdiri. Kita merenungkan dengan baik-baik. Ayat yang ke-7 kita membaca bersama-sama. Kita hanya sampai dengan ayat yang 10 saja. Semua 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sampai di sini kita membaca. Mari kita buka suara, kita berdoa. Minta Tuhan memelihara kasih-Nya di dalam hati kita. Minta Tuhan mengkobarkan cinta kasih yang sejati di dalam hidup kita. Minta Tuhan memberikan kepada kita kerinduan, kerendahan untuk mengenal Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang ajaib sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Dari Golgota menyatakan korban, menyatakan pemberian anugerah dengan memberikan Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mengalirkan darah dan menyelamatkan kami keluar daripada segala dosa. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami dan serahkan hidup seterusnya di dalam tangan Tuhan. Pimpin kami untuk benar-benar mengaku kasih berasal dari Tuhan, dan kami adalah orang yang mau mengenal Tuhan, sehingga kami boleh mengutarakan dan boleh memberikan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Hidup tidak saling kasih. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.